Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di awal tahun ini, tahun 2023, bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini saya akan membahas mengenai paling tidak ya sebuah atau katakanlah ya tulisan itu ya dikatakan firman Tuhan jika memenuhi paling tidak ada 5 kriteria. Jadi tidak semua ya tulisan itu adalah firman Tuhan. Ya. Macam buku-buku tafsir, teologi, nah itu bukan. Ya. Itu bukan firman Tuhan. Itu adalah buah pikiran dari penulisnya. Walaupun mengutip 1-2 ayat ya, tetapi selebihnya itu hanya berdasarkan pengalaman maupun buah pikiran. Ya entahlah mau dibilang apa. Tapi paling tidak ada 5 kriterianya yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya yaitu yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan itu disebut firman Tuhan jika diilhamkan oleh Allah. Bukan ngarang bebas, bukan semaunya aja, ya. Jadi yang pertama apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang kedua, tulisan hasil apa yang dilihat penulis. Lukas 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 2. Jadi paling tidak penulisnya itu adalah saksi mata terhadap peristiwa. Kan sekarang kan yang banyak jadi acuannya kan kejadiannya tahun berapa ya, katakanlah tahun 1, tapi ditulis oleh penulis yang lahir tahun 2000. Lalu itu dijadikan acuan. Ya kan? Lalu dikutip-kutip oleh para pendeta dan romo. Ya, tidak bisa begitu. Itu bukan firman Allah. Walaupun jemaatnya banyak ya. Jadi ukurannya itu bukan ukuran jemaat. Bukan jumlah banyaknya jemaat. Kalau mau diukur dari banyaknya jumlahnya jemaat, itu tahu gak di depan apa itu gereja Katolik itu? Itu di depannya kan ada masjid tuh, Masjid Istiqlal. Nah itu jemaatnya tuh, sekali ibadah tuh berapa kali lipat. Nah, itu lebih banyak. Nah, jadi coba dirubah mindsetnya, ya, bahwa kebenaran itu bukan karena banyaknya jumlah jemaat. Oke? Itu yang kedua. Jadi ditulis oleh saksi mata. Lukas 1 ayat 2 ya. Wahyu 1 ayat 2. Yang ketiga, tulisan hasil dikuasai roh. Nah, roh kita ini itu dikuasai. Bukan roh kita, roh penulis. Itu dikuasai oleh roh Allah. Seperti terdapat dalam Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 4 ayat 2. Nah, itu firman Allah. Yang ketiga ya. Yang keempat, menulis tentang aku. Nah, yang dimaksud aku adalah Yesus. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Nanti saya jelaskan. Yang kelima, menulis tentang firman-Ku. Matius 24 ayat 35, Yohanes 12 ayat 48. Semuanya
harus memakai ayat. Jangan tafsir bebas, jangan semaunya, jangan ngarang-ngarang. Kan kalau para pendeta di luar sana kan sering senangnya ngarang-ngarang. Cerita-cerita dongeng, nenek tua, kan gitu. Karena apa? Karena jemaatnya diajarkan begitu. Jemaatnya juga melongo, senang sekali dengarnya. Begitu pulang gereja, mereka tidak mendapatkan hasilnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Nah, seharusnya para pendeta dan romo itu memperkenalkan siapa yang disembah di Alkitab. Apakah Allah Tritunggal ataukah Yesus Kristus? Karena para romo dan para pendeta ini pun tidak mengerti, tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Andai kata mereka mengenal, pasti mereka menyembah Allah yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Atau mereka tahu, tapi mereka takut dipecat dari sinode. Ya kan? Takut tidak mendapatkan perpuluhan, tidak mendapatkan buah sulung. Begitu kan? Padahal Yesus katakan apa? Dalam Matius 28 ya, ayat 21 ya. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan jadikan semua bangsa jemaat gereja. Tidak. Tapi kan para pendeta dan romo kan senangnya begitu. Ya kan? Apalagi kalau ada jemaatnya pindah ke gereja sebelah. Mulai nyindir-nyindir. Oh, rumput tetangga lebih hijau dari halaman sendiri. Ya kan? Lalu kalau ketemu pendeta juga, sesama pendetanya juga tuh, yang jemaatnya pindah ke sebelah, juga nyindir juga. Jangan ambil dombaku. Padahal bukan. Yesus katakan apa? Muridku, jadikan murid Yesus dan ajarlah mereka. Itu loh yang Yesus katakan. Yesus tidak katakan, oh pergilah ke seluruh ya, penjuru ya, lalu jadikan semua orang itu jemaatmu. Tidak. Tapi dikatakan, jadikan mereka muridku, murid Yesus dan ajarlah mereka. Murid-murid itu diajar. Murid-murid Yesus kan murid, diajar. Seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau, menyertai kamu, sampai kepada kesudahan zaman. Perhatikan ini. Ya. Kalau Yesus itu fisik, maka dia tidak akan pernah bisa ada di dua tempat pada waktu yang sama. Tapi karena dia sudah roh, maka dia bisa ada di 1000, sejuta, semiliar tempat pada waktu yang sama. Nah, dia adalah saat ini adalah roh Kristus, roh Yesus, roh Allah, roh Tuhan, roh Kudus. Mengerti? Jadi jelas ya. Menulis tentang aku itu adalah kriteria yang keempat. Aku itu adalah Yesus ya. Yang kelima, menulis tentang firman-Ku. Matius 24 ayat 35 ya. Yohanes 12 ayat 48. Dan ini harus saling berhubungan ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Ya, saya ulang lagi ya. Harus memenuhi kriteria segala tulisan yang diilhamkan Allah. Seperti terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang kedua, tulisan hasil apa yang dilihat. Penulis, saksi mata ya. Lukas 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 2. Tulisan hasil dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Yang keempat, menulis tentang aku, yaitu Yesus. Lukas 24 ayat 27 dan 44.
menulis tentang firman-Ku. Matius 24 ayat 35. Yohanes 12 ayat 48. Jadi ini 1 dan sampai nomor 5 itu harus saling berhubungan. Kenapa? Bisa saja seseorang menulis tentang Yesus. Bisa, tapi bukan ilham Allah. Bukan dikuasai roh. Maka itu maksudnya bukan kitab suci. Ya. Kitab suci ya dalam bahasa Inggris disebut apa? Scripture. Ya. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Holy Bible. Injil dalam bahasa Inggris disebut Gospel. Nah, sekarang kita lihat, kita ulang lagi ya pelan-pelan ya. Diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu yang kedua, saksi mata. Lukas 1 ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Yang ketiga, menulis tentang firman-Ku. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi menulis tentang firman-Ku. Dan yang kelima ya, menulis tentang aku, Yesus maksudnya tadi itu. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Amin. Jadi itulah definisi kitab suci. Ya. Paling tidak harus memenuhi 5 kriteria itu. Kalau tidak, ya dibuang aja. Amin. Alkitab memenuhi semuanya ini. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan sembah yang lain. Jangan sembah Allah Tritunggal. Tidak ada di Alkitab. Shalom.